Jadi hukum sebab akibat tidak selalu ini akan terjadi. Begitu juga dalam firman ini, saudara. Kita mengetahui keluarga ini, Maria, Marta, dan Lazarus, mereka sudah melayani Tuhan Yesus. Mereka lebih dekat, saudara. Mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan Maria ini adalah Maria yang dikenal meminyaki kaki Tuhan Yesus. Dan pada waktu kalau Tuhan Yesus pergi menuju ke Yerusalem untuk menghadiri ibadah-ibadah di Yerusalem, mereka sering menginap di rumah keluarga ini, saudara. Jadi keluarga ini begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mengenal dekat. Bahkan dikatakan sahabatnya, saudaranya, saudara. Nah, pada ayat 1 kita tahu bahwa ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Inilah saudaranya. Ayat kedua, Maria itulah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau saudara dapati pernyataan ini, saudara, apa yang ada di dalam benak saudara? Mereka sudah mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat kesembuhan di beberapa kota sebelumnya. Dan ini adalah mukjizat ketujuh yang Tuhan Yesus lakukan sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mereka sudah mendengar mukjizat-mukjizat sebelumnya. Keenam mukjizat sebelumnya mereka sudah dengar. Pada saat saudaranya ini sakit, saudara, saya mau tanya pada saudara, apa yang diharapkan oleh Maria dan Marta pada waktu saudaranya sakit? Mereka kan mengirimkan pesan, mengirimkan kurir gitu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat itu berada di seberang sungai Galilea, Danau Galilea. Dan mereka ini hidup di Betania, 2 mil jauhnya menuju Yerusalem. Mereka kirim pesan kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? Tuhan, saudaramu yang kau kasih ini sedang sakit. Ya, saudara perhatikan tadi ayatnya. Ayat keberapa itu? Nah, Tuhan, ayat ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Dengan mengirim pesan seperti itu, sebenarnya apa yang diharapkan saudaranya ini? Tuhan Yesus apa? Datang untuk menyembuhkan mereka, kan? Menyembuhkan Lazarus, kan? Itu harapan yang mereka harapkan gitu. Tapi apa yang ada dalam Tuhan? Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita sudah melayani saudara di dalam gereja, kita sudah menjadi doulos atau kita sudah menjadi koordinator, kita menginginkan sesuatu dari Tuhan, menginginkan kesembuhan. Ternyata Tuhan menunda 2 hari. Mungkin Tuhan menunda jawaban doa saudara 2 tahun. Lalu apakah yang terjadi, yang saudara rasakan dalam hati saudara? Ayo, saya mau respon. Pada saat saudara kecewa, kan? Kecewa. Terus mungkin apa dalam hati saudara? Bertanya-tanya. Ada nggak pertanyaan, apa salah saya? Iya kan? Kenapa saya kok doa saya nggak dijawab? Kenapa ini terjadi? Mungkin saudara tetap akan terus ke gereja, tapi saudara mungkin bertanya, jadi bagaimana? Kenapa saya mencapai sampai saat ini? Kenapa saya berada pada tempat saat ini? Jadi saudara, di dalam kehidupan ini saudara, kita percaya, semua kita orang Kristen percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Mukjizat masih terjadi.
Ya, yang mati masih dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Tetapi dalam cerita ini, di dalam kisah Lazarus ini, ada sesuatu yang ingin saya bagikan supaya kita mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga apabila hal itu terjadi di dalam hidup saudara, saudara tidak akan kecewa kepada Kristus. Saudara harus memeluk kekecewaan itu, atau kegagalan, atau doa yang tidak terjawab itu, memeluknya bersama Kristus. Sehingga saudara mengetahui ada sesuatu di balik semua ini yang ingin Tuhan kerjakan. Di ayat 3, Marta dan Maria menginginkan kesembuhan. Tetapi ayat 4, Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di sini saudara, Tuhan Yesus sudah mempunyai penglihatan. Sudah mempunyai penglihatan akan Lazarus. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dan yang kedua akan membawa kemuliaan Allah. Sebab anak Allah akan dimuliakan. Dan setelah mendengar kabar itu, tentunya saudara, kurir yang dia kirim tadi kepada Tuhan Yesus, dia kembali kan? Kembali menuju ke sana, kembali kepada Marta dan Maria setelah mengirimkan pesan itu kepada Tuhan Yesus. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Kenapa ini dilakukan Tuhan Yesus? Kalau memang Tuhan Yesus mengasihi Marta dan Lazarus, Tuhan Yesus akan segera kan, langsung pergi cepat-cepat kan? Kan begitu yang dipikirkan Marta dan Maria kan? Mereka percaya karena pesan yang dikirimkan dia cuma itu. Pesan yang dikirimkan Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, cuma itu. Nggak ada pesan lain, segeralah kembali atau segeralah datang. Nggak ada kan? Pesannya cuma apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Karena mereka yakin banget kalau dengan mengirimkan kabar itu, Tuhan Yesus akan datang segera ke sana kan? Segera dengan cepat-cepat. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang terbalik saudara ya. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dalam terjemahan yang sebenarnya, namun ini sebenarnya nggak sesuai ya saudara. Sebenarnya itu kalau di bahasa Inggris so, atau karena itu. Ya, karena itu setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ke-7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Nah, sekarang saya mau tanya ini saudara, kenapa ia sengaja tinggal 2 hari di situ? Apa yang saudara pikirkan? Karena di benak Tuhan Yesus sudah ada penglihatan bahwa Lazarus tidak akan mati. Ya, tinggal 2 hari lagi di situ, itu akan menjadikan Lazarus 4 hari meninggal. Jadi nanti 2 hari di sini dengan perjalanan sampai di tempat sana nanti menjadi total 4 hari. Itu yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus. Apa maksud dari 4 hari ini saudara? 4 hari ini di dalam budaya Yahudi saudara, kalau orang sudah meninggal 3 hari, hari pertama
hari kedua, hari ketiga, itu mereka berpikir ya, bukan percaya kita. Mereka berpikir rohnya itu ada di sekitar situ, saudara. Jadi masih ada kemungkinan bisa hidup lagi gitu loh. Itu harapan mereka. Ya, hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau sudah 4 hari, sudah putuslah harapan orang Yahudi bahwa orang itu akan bangkit, saudara. Itu makanya Tuhan Yesus tinggal 2 hari di situ. Sehingga kenapa? Pada saat dia nanti membangkitkan Tuhan Yesus, itu kuasa Allah turun, kemuliaan Allah dinyatakan. Di mana setiap orang pada waktu itu nggak ada lagi pengharapan untuk bangkitnya Lazarus. Maria dan Marta udah nggak berharap lagi bahwa Lazarus akan bangkit. Karena apa? Sudah 4 hari, saudara. Bahkan dibilang di sini mayatnya sudah busuk, saudara. Ya, mari kita lihat lanjut lagi ayat 7, ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ini ada cerita sebelumnya, saudara. Ya, 2 bulan sebelumnya mereka dilempari. Ayat 9. Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini?" Jadi saudara, murid-muridnya ini ngomong begini, kenapa saudara? Mereka susah sekali melupakan hal-hal yang lalu-lalu, saudara ya. Ini pernyataan murid-murid gini ini sebenarnya apa maksudnya mereka?